hidup yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Selamat pagi jemaat Every Nation dimanapun berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita senantiasa dan tetap semangat. Men, hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Hidup yang Memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata memuliakan itu berasal dari kata dasar mulia. Mulia artinya sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Jadi waktu kita memuliakan Tuhan, kita menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi, di tempat yang terhormat, di tempat yang besar. Jadi itu sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Jadi waktu kita memuliakan Tuhan, kita sedang meninggikan Dia, kita sedang membesarkan namanya. Kemudian apa wujud dari kita memuliakan nama Tuhan? Apakah dengan kita beribadah hari Minggu, apakah kita berdoa, atau seperti apa wujudnya? Kita akan belajar hari ini dari firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan buat kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait
Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi ini yang Allah kehendaki dari hidup kita, bahwa Dia, karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dan kita seutuhnya milik Kristus, Dia mau kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan kita yang sejati kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya mau fisik kita, karena dalam tubuh kita ada karakter kita, ada keinginan kita, bahkan ada kemauan, ada visi, ada harapan di sana. Jadi yang Tuhan mau waktu kita persembahkan tubuh kita, itu include dengan semua yang tadi, termasuk karakter dan ketaatan kita. Jadi Tuhan mau kita mempersembahkan kehidupan kita untuk memuliakan nama Dia, karena kita ini adalah milik Kristus, bukan milik kita, diri kita sendiri lagi. Jadi bagaimana caranya kita bisa memuliakan nama Tuhan? Bagaimana bentuknya kita bisa memuliakan nama Tuhan? Selain dari tubuh kita, dikatakan juga di firman Tuhan di Amsal 3 ayat 9, kita bisa mempersembahkan harta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bisa mendukung pelayanan, kita bisa mendukung para misionaris-misionaris, sekalipun kita tidak ada secara fisik di sana, tapi dengan harta kita, dengan uang kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan mendukung pelayanan-pelayan atau misionaris-misionaris. Kemudian juga dengan segala perbuatan kita. Jadi tidak hanya tubuh kita, tidak hanya uang kita, tidak hanya harta kita, tapi dengan segala perbuatan kita, kita harus memuliakan nama Tuhan. Di 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan bahwa waktu kita makan, waktu kita minum, atau segala sesuatu yang kita buat harus mempermuliakan nama Tuhan. Artinya, di segala aspek kehidupan kita, sepanjang hidup kita, dimanapun kita berada, kita harus memuliakan nama Tuhan. Waktu kita dipromosi, kita harus meninggikan nama Tuhan. Waktu kita mendapatkan berkat Tuhan, waktu kita dapatkan sesuatu yang baik, itu juga harus kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita terima, itu datangnya daripada Tuhan. Lantas bagaimana waktu kita dalam kesusahan? Apa tidak bisa kita memuliakan nama Tuhan? Bisa, Bapak Ibu. Dalam kesusahan pun nama Tuhan bisa dipermuliakan. Saya ada teman kantor, suatu saat dia ditempatkan di suatu daerah, ditugasi oleh negara untuk membantu pemberdayaan di sana. Dia difasilitasi, dia punya gaji yang cukup besar di atas rata-rata, tapi dia masih merasa sepertinya ada masih kurang dalam kehidupannya. Suatu saat dia berjalan di sebuah desa yang boleh dibilang itu cukup tertinggal, rumah-rumah dari warga itu masih terbuat dari alang-alang, tapi setiap dia lewat di kampung dia selalu mendengar ada masyarakat itu cerita dan mereka tertawa lepas. Pagi-pagi itu mereka berkumpul dan cerita di antara sesama anggota keluarga dan mereka bisa tertawa dengan lepas. Di situ dia merasa tersentuh. Loh, dia yang punya segala sesuatu dengan gaji yang cukup besar, ada fasilitas yang diberikan, tapi dia masih merasa sepertinya ada yang kurang. Tapi waktu dia melihat orang yang dalam kesusahan pun mereka tetap bisa bersuka cita. Jadi sukacita atau kita memuliakan nama Tuhan itu tidak bisa ditentukan dengan situasi dan keadaan. Bukan juga pilihan, tapi keputusan. Jadi kita memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itulah keputusan kita. Apapun situasi kehidupan kita. Jadi yang pertama yang akan kita belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana yang harus kita lakukan, apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk meninggikan nama Tuhan. Yang pertama, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dikatakan kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita harus bisa, tidak mungkin kita memuliakan sesuatu yang tidak kita kenal. Kalau kita bisa memuliakan Tuhan, kita harus mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita memuliakan dan menyembah Dia. Jadi syarat pertama adalah kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, kita harus menempatkan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Kita akan baca di Filipi 3 ayat 7-8, firman Tuhan katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan waktu dia mengenal Yesus Kristus, masa lalunya dianggap sampah buat dia. Bahwa kesuksesannya Paulus ini, Bapak Ibu, yang kita kenal bersama, bahwa dia adalah orang yang pintar, orang yang terpandang. Dia begitu taat dengan hukum Taurat. Tapi begitu dia ketemu dengan Yesus, dia anggap semua itu sampah. Dan dia anggap itu semua kerugian. Jadi Paulus menempatkan Yesus, menempatkan Tuhan yang pertama dalam kehidupannya. Jadi segala sesuatu itu dia letakkan di bawah Yesus dan dia anggap Yesus adalah yang terutama dalam kehidupannya. Dan dia habiskan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Situasi tidak mendukung apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, itu bertolak belakang sebetulnya dengan iman kita. Tetapi firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan janji Tuhan katakan, dia akan meluruskan jalanmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 langkah yang harus kita tempuh supaya kita dapat, hidup kita ini dapat memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, kita harus mengenal dia, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Yang kedua, kita harus menempatkan Tuhan, menempatkan dia yang pertama, atau dia dalam prioritas yang pertama dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita mempercayai dia dalam segala keadaan. Di Bapak Ibu, saya tutup dengan Filipi 1 ayat 9 sampai ayat yang 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian renungan firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya waktu kita terus bertumbuh dalam Tuhan, kita terus mencari Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan oleh bangsa-bangsa, nama Tuhan semakin hari akan semakin kokoh, dan kita akan terus bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami ucap syukur buat renungan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, dan Engkau Allah yang membantu menerjemahkan, berikan rema pada setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Biar firman Engkau betul-betul Engkau materaikan dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami sedang melakukan yang berkenan di hati Engkau Tuhan. Kami sedang memuliakan Engkau Tuhan, lewat setiap tingkah laku kami, lewat setiap cara berpikir kami, lewat setiap perkataan kami Tuhan. Diberkatilah Tuhan jemaat Every Nation, bahkan setiap orang mendengarkan video ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami suka berdoa. Haleluya. Amin.